Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Wafa Kamila Solihah, dengan NIM 1917406057, Ariana Diniati 1917406058, dan Susi Susanti 1917406069 yang bertemakan silabus pembelajaran tematik. Untuk yang pertama, ada pengertian. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Landasan pengembangan silabus, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selanjutnya, PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Kompetensi pedagogik guru mata pelajaran di SMA, yaitu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Yang keempat, menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. Yang kelima, memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Yang terakhir, mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Pengembangan silabus. Guru mata pelajaran atau kelompok guru mata pelajaran atau musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya, komponen silabus meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran mengacu pada indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya ada prinsip pengembangan. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, ada sistematis. Komponen-komponen silabus berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajek, taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang terakhir, memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cakupan untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada unit waktu. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi mata pelajaran lain yang sekelompok. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Yang selanjutnya ada mekanisme pengembangan silabus. Yang pertama ada materi pokok atau pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, selanjutnya ada sumber belajar, penilaian, dan yang terakhir adalah analisis SI, SKL, SK, atau KD. Kemudian yang selanjutnya ada contoh penulisan silabus, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan silabus pembelajaran tematik. Kurang lebihnya dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.